Sahabat Maksi, kembali lagi nih bersama saya Safira di Maksi Sawit TV. Nah Sahabat Maksi, berbeda dari episode-episode lainnya, pada kesempatan kali ini kita melakukan penjelajahan secara langsung di kota Batak, Riau. Nah saat ini di hadapan Sahabat Maksi sekalian sudah terlihat ya ada banyak sekali pohon sawit yang mendominasi. Dan daerah ini merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar yang ada di Indonesia. Nah penasaran seperti apa kelanjutannya? Berikut juga dengan proses-proses dari penanaman si kelapa sawit ini. Simak terus dan ikuti terus keseruan pada episode kali ini. Waduh, permisi. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Siang Bu. Perkenalkan saya Safira, saya dari Maksi Sawit TV nih Bapak dan Ibu. Saya mau sedikit tanya-tanya nih. Apakah diperkenankan nih Bapak Ibu? Oh, silakan Bu. Iya, kalau gitu kita kenalan dulu mungkin ya Bapak Ibu. Nah, dengan Bapak siapa dan Ibu siapa nih kalau boleh tahu? Saya Pak Ferry. Pak Ferry. Oke, dengan Ibu? Saya Fiani. Oke, Pak Ferry dan Ibu Fiani. Oke, nah terima kasih nih Pak atas kesempatannya. Nah, tadi saya lihat Bapak dan Ibu sedang memasukkan sesuatu gitu ya ke tanahnya. Nah, boleh diceritain gak sih Pak, itu tuh sebenarnya apa sih? Apakah pupuk atau mungkin ada perlakuan lain untuk si tanaman ini gitu Pak? Kalau ini Bu, pembersihan rutin aja. Kita membersihkannya secara alami aja tadi Bu. Kalau ini untuk pengendali hama kumbang tanduk yang ditaburkan di cipingan pohon kelapa sawit yang dicincang Bu. Oke, jadi ini sebagai bioinsektisida ya Pak ya? Iya, ini pengendali insektisida yang akan bertelur di cipingan sawit ini Bu. Oke, kalau begitu boleh diceritakan nggak Pak, kalau misalnya di sini tuh memangnya ada apa sih Pak hamanya gitu? Apakah memang merusak? Lalu bagaimana sih si kumbang tadi itu merusaknya? Pertama kan ini kan pohonnya tinggi-tinggi dulu awalnya, baru kami replanting peremajaan sawit rakyat, kemudian diciping-ciping, dicincang, kemudian ditumpuk di sini. Nah setelah ditumpuk di sini kemudian ada masalah gitu, karena tumpukan ini akan menjadi sumber bertelurnya kumbang tanduk tadi. Jadi satu kumbang tanduk itu bertelur sampai 100 ekor. Kemudian 100 ekor tadi ada seks rasio 50, kemudian 50 kali 100, jadi 3 bulan itu akan ada 5.000 kumbang yang akan lahir dari satu kumbang gitu. Jadi ini akan menyerang ke si sawitnya tadi gitu. Nah ini nanti kita aplikasikan di cipingan, kemudian nanti apabila si larva si kumbang tanduknya yang bertelur di cipingan tadi berkeliaran gitu, menyentuh ke jamur metarhizium tadi, akan menginfeksi si larvanya tadi, kemudian dia busuk dan mati, tidak berubah menjadi kumbang. Itulah untuk pengendaliannya. Mungkin saya boleh pegang nggak nih Pak? Ya boleh. Penasaran juga ya Pak ya. Oke, jadi ini memang salah satu jenis bioinsektisida yang alamiah begitu ya Pak ya? Ya. Yang bisa langsung diaplikasikan ke tadi untuk mencegah itu ya Pak ya? Mencegah hama untuk menyerang tanaman kita. Oke, ini kan dari segi teksturnya nih kualitasnya sepertinya bagus sekali gitu ya Pak. Boleh tahu nggak Pak ini tuh dari mana dan seperti apa sih Pak proses pembuatan dari si bioinsektisida itu sendiri Pak? Oh, kalau itu ini isinya Bu, ini adalah jamur metarhizium. Jamur metarhizium. Jamur metarhizium ini diproduksi sama Pusat Penelitian Kelapa Sawit, BUMN, salah satu pusat penelitian negara. Kemudian kenapa ini dikatakan sistemik dan ramah lingkungan? Dikarenakan dia tidak ada menimbulkan efek samping gitu ke hewan-hewan lain dan ke tanamannya sendiri gitu. Jadi dia hanya sebagai musuh alami dari hama kumbang tanduknya tadi gitu. Dia tidak ada mengganggu habitat lain kecuali hamanya tadi gitu. Oke, jadi tidak mengganggu organisme lainnya gitu ya Pak? Ya, tidak mengganggu organisme lain. Nah kalau gitu berarti ada perbedaannya dong Pak antara si bioinsektisida ini dengan misalnya yang kita gunakan tapi bahannya kimiawi gitu Pak. Apa sih Pak kira-kira perbedaannya? Bedanya itu jika kita aplikasikan yang kimiawi kan gitu, yang disemprot kemudian itu nanti ada ditabur gitu, yang selama ini dipakai, itu akan membunuh serangga-serangga yang lain yang ada di sekitaran gitu. Dan serangga-serangga itu tidak semua jahat. Ada yang itu serangga yang berguna untuk penyerbukan buah.
Kalau itu mati, nanti buah kita jadi kecil-kecil gitu. Tidak ada yang jadi gitu ibaratnya. Jadi namanya itu Elaeodobius camerunicus. Jadi itu yang digunakan untuk penyerbukan gitu, membantu penyerbukan. Jadi memang benar-benar memanfaatkan sesuatu yang terjadi secara alamiah begitu ya Pak ya? Iya, iya. Untuk efektivitasnya sendiri nih menurut Bapak, penggunaan bioinsektisida ini sudah seberapa efektif sih Pak untuk menangani tadi hama-hama, salah satunya yang kumbang tanduk ya Pak ya? Nah, untuk menangani itu seberapa efektif tuh Pak, kira-kira? Ya, kalau dibilang ya cukup efektif ya, karena nanti beberapa tempat yang sudah kami aplikasi itu serangannya lebih agak nggak terlalu masif gitulah. Tidak masif ada, cuma nggak terlalu masif. Kalau nggak ditanggulangi begitu ya memang dia sampai pupusnya itu memang akan putus gitu. Titik tumbuhnya itu akan putus dan tanaman sawitnya mati gitu, Bu. Oke, jadi pada intinya memutus si titik tumbuhnya tadi ya Pak ya? Iya. Menghindari adanya perkembangan dari si Kumbang hama tanduk, tadi. iya. Kumbang tanduk. Kita memutus siklusnya Ya. dari larva mati, dia tidak berubah menjadi kumbang tanduk, gitu aja Bu jadinya. Itulah prinsipnya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak sudah Iya. dapat insight baru saya hari ini. Ya, baik. Nah, kemudian untuk tadi yang sedang dilakukan oleh ibunya juga, apakah memang untuk pengendaliannya itu secara rutin dilakukan ya Pak ya? Oh iya, ini rutin kan Bu, dibersihin dirawat, Iya. ya kan? Bagaimana nih Bu, bisa sedikit diceritakan kapan aja dilakukan tadi mungkin penebaran si bioinsektisidanya gitu? Ya, kami melakukan pembersihan ini minimal sekali 1 bulan ini harus dibersihkan perawatannya supaya sawitnya ini bertumbuh dengan baik. Oke, jadi memang sudah rutin dilaksanakan Gulmanya, gitu ya Pak iya. ya, untuk menghindari gulma dan juga tadi termasuk si kumbang tanduk tadi ya Pak. Iya, iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Pak. Jadinya kita sudah tahu nih bahwa ada loh yang bioinsektisida yang secara alamiah bisa menghambat pertumbuhan dari kumbang tanduk sendiri. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu dan Bapak, luar biasa sekali. Semoga kedepannya sawit Indonesia semakin jaya dan semakin maju ya Pak ya. Baik, Dengan siap. adanya langkah-langkah preventif seperti ini, semoga menjadikan kualitas sawit di Indonesia juga semakin berkembang begitu. Sekali lagi baik. terima kasih Bapak Ibu Ya. Komisi, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, itulah tadi percakapan bersama dengan salah satu pegiat sawit yang ada di daerah ini. Nah, untuk itu kita menjadi lebih tahu ya bahwasanya ada penggunaan bioinsektisida secara alamiah yang dapat membasmi juga menghambat pertumbuhan dari hama terhadap penyakit yang diderita oleh kelapa sawit. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa dengan memanfaatkan musuh alamiah dari hama tersebut, kita juga bisa membasminya tanpa harus melibatkan penggunaan bahan kimia. Untuk itu, lestarikan terus alam kita dan juga lestarikan terus sawit di Indonesia. Terima kasih, sekian.